Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah nuwasil darsana min kitab Madnil Ajurmiyah. Insyaallah fi hadhihi lailah sanuwasil darsana min babi al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau istilahnya apa? Naibul fa'il. Baik. Baca. Apa? Dari yang dekat. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu'u alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Fa zahiru nahnu qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun wal mudmaru isna asyara nahnu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duribna wa duriba wa duribu wa duribna. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il. Itu wahwa dan dia adalah al-ismul marfu' isim yang dirafa'kan yang mana yang tidak disebutkan fa'ilnya. Apabila fi'ilnya adalah fi'il madhi, didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Dan apabila fi'ilnya adalah fi'il mudhari, maka didomahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Dia wahwa ala qismaini dan naibul fa'il ada dua. Dan naibul fa'il ada dua, yaitu zahir dan mudmar. Zahir dan dhamir. Maka yang zahir nahnu qaulika. Contohnya perkataan duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Duriba zaidun, Zaid telah dipukul, kemudian Zaid sedang dipukul, Amrun telah dimuliakan dan Amrun sedang dimuliakan. Kemudian wal mudmaru isna asyara. Yang mudmar ada 12. Kami menyebutnya nahwu qaulika. Contohnya duribtu, aku telah dipukul, kemudian kami telah dipukul, kemudian kamu telah dipukul, kamu perempuan telah dipukul, kamu berdua telah dipukul, kalian telah dipukul, kalian perempuan telah dipukul, dia telah dipukul, dia perempuan telah dipukul, kemudian dia dua orang telah dipukul, mereka telah dipukul, dan mereka perempuan telah dipukul. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bab seperti biasa ini sebagai apa? Khabar ya. Khabar limubtada'in mahdzuf ya. Takdiruhu hada babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu. Al-maf'uli mudhafun ilaihi. Alladzi
isim mausul sebagai naat ya. Kemudian lam yusamma, lam namanya harfu apa? Lam harfu jazmin ya. Kalau mau lengkap, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yusamma fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia dijazmkan dengan lam. Mana tanda jazmnya? Wa lam jazmi hadfu harfil illah. Kan asalnya yusamma, ada alifnya ya. Begitu ada lam huruf jazm, dibuang huruf illatnya. Ini kita udah pelajari kemarin ya. Waktu kita bahas amil jazm yang jumlahnya ada berapa? 18 ya. Taib. Dan yusamma ini fiilnya bukan fiil maklum ya, bukan fiil aktif tapi fiil pasif. Nah, ini diantara kecerdasan beliau ya. Beliau tidaklah membahas sebuah bab kecuali langsung dikasih contohnya. Bahkan di judulnya langsung dikasih contohnya. Babul maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Padahal di bab sebelumnya ada nggak contoh fi'il majhul? Nggak ada. Di bab itu langsung disebutkan contohnya, lam yusamma fa'iluhu. Ya. Jadi yusamma adalah fi'il mudhari majhul, maka fa'ilu apa? Naibul fa'il, ya. Jadi di judulnya langsung dikasih contohnya. Ini diantara kecerdasan beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian hanya dalam mudhaf ilaihi. Wa wal ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Dan dia adalah isim yang dirafakan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Simple kan? Beliau itu kalau ngasih definisi sederhana banget. Kemarin fa'il bilang gimana? Fa'il adalah isim yang merupakan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Kalau yang ini isim yang dirafakan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Sederhana, simple banget ya. Jadi ini mengapa ya kitab ini banyak disyarah oleh para ahli lughah ya, karena memang cocok untuk pemula ya. Nah, cocok untuk pemula dan mencukupkan untuk menengah ya. Jadi buat pemula sebagai pengenalan, buat yang lanjutan pun cukup kalau disyarah sesuai dengan porsinya ya. Makanya kalau Anda bilang kalau antum mau mendalami nahu, enggak perlulah antum sampai alfiyah. Ya meskipun kalau sampai alfiyah bagus, kalau pengen jadi nuhat gitu ya, mau jadi ahli nahu gitu, tafadhol. Tapi kalau sebatas ingin menerjemahkan Al-Quran, sebatas kalau baca kitab bahasa Arab kita paham, kita ngerti, cukup jermiah aja dengan syarah-syarahnya ya, kayak gitu. Taib lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu ya. Lihat, langsung kasih contoh lagi kan? Lam yudhkar. Yudhkar kan fi'il apa? Majhul. Ya, ini kecerdasan beliau ya. Ini di antara kelebihan kitab ini, langsung dikasih contoh, lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Di mana yudhkar adalah fi'il mudhari majzumun bilam, tanda jazmnya apa? Sukun ya. Kemudian fa'ilu berarti jadi apa? Naibul fa'il yang lagi kita bahas sekarang ya. Naibul fa'il hanya mudhaf ilaihi ya. Dan dalam bahasa Arab naibul fa'il itu ya sama sekali nggak boleh menyebutkan fa'ilnya. Jadi kalau antum bikin kalimat pasif, maka nggak boleh sama sekali menyebutkan fa'il. Pilihannya adalah kalau antum mau nyebutin fa'il, gunakanlah kalimat yang aktif, fi'ilnya yang maklum. Kalau udah pakai fi'il majhul, nggak boleh sama sekali bikin atau nyebutin fa'ilnya ya. Nah, fa'in kanal fi'lu madian, maka jika fi'ilnya adalah fi'il madi, ini takdirnya gimana? Fa'in kanal fi'lu fi'lan madian gitu ya. Fa'in kanal fi'lu fi'lan madian. Makanya nerjemahinnya, jika fi'ilnya adalah fi'il madi ya, dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Lihat, ngasih contoh lagi kan. Banyak banget tuh fi'il majhulnya ya enggak? Dumma fi'il majhul kan? Ya, fi'il majhul ya. Dumma fi'lun madin mamnil majhuli awwalu naibul fa'il, hanya mudhaf ilaihi. Wa kusira fi'il majhul lagi. Maknanya jadi apa? Wa kusira ma qabla akhirih. Maknanya jadi apa? Naibul fa'il dikasrkan apa yang sebelum akhirnya. Berarti kan apa sebagai naibul fa'il ya, dia isim mausul sebagai naibul fa'il. Qabla dzaraf makan ya. Sebenarnya qabla ini bisa dzaraf makan, bisa dzaraf zaman, tergantung apa? Konteks kalimatnya ya. Mata sanadhab badal maghrib insyaallah. Itu dzaraf apa? Zaman. Ainal masjid ba'dal maktabah. Nah, dzaraf apa?
makan ya. Jadi qabla sama ba'da itu bisa dzaraf zaman, bisa dzaraf makan, tergantung konteksnya. Baik. Akhiri mudhaf ilaih juga mudhaf ilaih. Ini rumus merubah dari fiil madi ma'lum ke fiil madi majhul ya. Didomakan huruf pertama, dikasrokan apa yang sebelum akhirnya. Misalnya nasoro, didomakan jadi nusoro. Ntar dulu, domakan dulu. Habis itu dikasrokan jadi nusiro ya. Ane madinya maklum antum majhulnya ya. Nasoro, alima, hasiba, ijtahada, ujtuhida, istaghfara, ustughfira. Jadi gini, kalau sulasi mujarrad mah gampang ya. Mau dia fa'ala, fa'ila, fa'ula, jadinya fu'ila ya. Mau nasara, nusira, alima, ulima. Sayangnya hasuna nggak bisa gitu ya. Kalaupun hasuna bisa, jadinya husina, sama semua. Kalau sulasi mazid, konsepnya kan begini ya. Sulasi mazid itu kan sulasi mujarrad yang ditambah huruf tambahan. Contoh ijtahada, asalnya apa? Asalnya jahada ya enggak? Ditambahkan hamzah dan ta. Berarti huruf pertamanya sejatinya apa? Jim kan? Nah, kenapa? Kan harusnya kalau ikut rumus gimana? Ujtahida gitu ya. Ya enggak? Kalau cuma ngikutin rumus yang tadi, didomakan yang pertama ujta, ya enggak? Dikasihkan yang terakhir ujtahida. Tapi kenapa jadi ujtuhida? Karena kan huruf pertamanya aslinya jim ya. Tapi kan jim sukun. Tapi dia harus dikasih doma. Nah domanya kalau mau dikasih ke hamzah, hamzah udah punya doma. Akhirnya dikasih ke ta. Jadinya ujtuhida. Sama kayak istighfar. Istighfar huruf pertamanya apa? Aslinya ghain kan? Kan kalau cuma ikut rumus istighfar jadi ustaghfira ya. Kenapa jadi ustu? Karena doma tadinya mau dikasih ke ghain. Ghain udah sukun. Mau dikasih ke setelah ghain fa nggak boleh karena apa harus kasrah, akhirnya dikebelakangin lagi. Jadinya ustughfira. Ya. Jadi untuk sulasi mazid ada sedikit penyesuaian. Berhubung fi'il sulasi mazid huruf pertamanya sebenarnya bukan istighfar, itu bukan hamzah aslinya tapi ghainnya dan seterusnya. Coba Anda pengen uji antum ya. Kita sebutkan semua sulasi mazidnya, antum majhulnya ya. Misalnya wazan ya aslama, uslima, qatala, qutila, na'am, allama, ullima, taib, ta'allama, tu'ullima ya, tu'ullima. Kemudian tabadala, tubudila, ijtahada, ujtihida. Nah kalau infala nggak bisa ya, karena infala itu semuanya fi'il lazim, jadi nggak bisa dirubah ke pasif ya. Jadi fi'il yang bisa dirubah ke pasif hanya fi'il muta'addi. Kenapa? Ya kalau fi'il lazim nggak bisa diterjemahin ya nggak. Dakhala masuk di apa? Dimasuk. Kalau dimasukkan bukan dakhala tapi adkhala. Ya. Kharaja keluar. Khurija dikeluarkan bukan. Kalau dikeluarkan madinya bukan kharaja tapi ukhrija ya. Akhraja di ukhrija, paham ya? Jadi fi'il lazim itu hukum asalnya tidak punya fi'il majhul. Kenapa dia bilang hukum asal? Karena nanti akan ditemukan, terutama kalau dia ditambahkan huruf jar kayak ala bisa. Misalnya julistu alal kursi, itu boleh. Tapi kalau cuma ngomong julistu, nggak boleh. Nggak bisa diartikan. Tapi kalau julistu alal kursi, antum menjadi paham nggak? Aku didudukkan di atas kursi. Nah, dengan tambahan ala, itu boleh fi'il lazim jadi muta'addi. Ya, taib. Apalagi? Tinggal istighfar, gampang lah ya. Ustughfira. Itu rumus merubah dari fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Itu yang madi. Sekarang yang mudhari kata beliau, wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jika fi'il mudhari didomakan yang pertama, difathahkan sebelum yang terakhir, ya. Jadi sama-sama doma depannya, cuma bedanya kalau madi kasra ini fathah, ya. Misalnya yansuru jadi yunsaru, ya'lamu
yu'lamu, yaftahu, yuftahu. Ya, taib. Sekarang ini madinya, antum madi dan mudhari'nya. Contoh, kalau dibilang nasara, antum bilangnya nusira yunsaru. Ya, kataba, kutiba yuktabu, fataha, futiha yuftahu, istaghfara. istughfira yustaghfaru. Nah, penyesuaian doma hanya pada fi'il madi. Jadi ustughfira yustaghfaru, biasa aja. Ijtihada, Wujudu hida yujtahadu. nah, normal, jangan yujtuhadu tapi wujutuhida yujtahadu. Jadi fi'il mudhari itu normal, benar-benar cuma doma yang pertama, fathah yang terakhir. Madinya aja yang domanya ada dua ya. Jadi tetap kalau mudhari'nya wujutuhida yujtahadu ya. Qatala, Kutila yuqtalu, qatala. kutila yuqtalu, Nggak paham ini. Qutila yuqatalu. Ya, qutila yuqatalu. Itu rumus merubah dari fi'il maklum ke fi'il majhul. Kalau ngirabnya gimana? Fa in kanal fi'lu alfa'u harfu istinab, in harfu apa? In huruf apa namanya? Harfu syartin ya. In harfu syartin. Jangan wanasbin. Kita tuh boleh bilang dia wanasbin. Mana ada in huruf nasab? Nggak ada. In huruf jazam kalau mau ya nggak? Kalau an baru huruf nasab ya. Ya kalau in harfu syartin. Karena fi'lun madin, nah fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa yaudu alal fi'lu. Jadi fa'in kanal fi'lu. Ada fi'lunya ya? Afan. Berarti al fi'lu adalah isimnya. Ya, kemudian madian adalah khobarnya. Khobarnya kana. Ya. Jadi al fi'lu isim kana, madian khobarnya kana. Dumma fi'il madi naqis fi'il madi majhul, kemudian awalunya sebagai naibul fa'il. Selebihnya sama ya, wa kusara gampang lah nyarapnya. Taib. Wa huwa ala qismaini ya. Naibul fa'il itu ada berapa? Ada dua, ya dhahirin wa mudmarin. Ada yang zahir, ada yang domir. Fa dhahiru nahwu qalika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun ya. Zaid telah dipukul ya. Duriba fi'lun madin mabni lil majhuli mabni ala fathi. Zaidun berarti apa? Naibul fa'ili marfu'un ya. Jadi naibul fa'il itu marfu. Kenapa dia marfu? Karena menggantikan kedudukan fa'il. Makanya dia sifatnya seperti sifat fa'il, di mana fa'il itu adalah marfu ya. Nah, yudrabu zaidun sama ya. Yudrabu fi'lun mudhari'un mabnil majhuli marfu'un wa alamatun rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Zaidun naibul fa'ili marfu'un wa alamatun rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ukrima amrun wa yukramu amrun itu juga sama ya. Ukrima fi'il madi, amrun naibul fa'ilnya, yukramu fi'il mudhari majhul, amrun naibul fa'ilnya. Antum lihat tulisan amrun ada apa di ujungnya? Nah, itu maksudnya apa? Nah, untuk membedakan antara Amr dengan Umar ya. Tapi ini adanya pas ketika apa? Marfu aja. Kalau mansub ada nggak wawunya? Kenapa? Kenapa pas masuk wawunya hilang? Kenapa? Jawabannya mudah. Ini Tiara dari tadi gimana? Katanya nggak kelar. Karena ini Tiara apa Afra? Apanya yang naam? Tiara atau Afra naam lagi. Tiara ya? Ya gimana? Karena lupa bisa jelasinnya ya. Kalau ketika nasab bisa dibedakan nggak antara Umar sama Amr? Pasti bisa. Kenapa? Karena kalau Amrun pasti ada alifnya. Iya nggak? Kalau Umar nggak ada alifnya, gitu aja kan? Ro'a itu Umar ada apa di ro? Nggak ada apa-apa kan? Tapi ro'a itu Amrun mungkin nggak antum nulis nggak ada alifnya? Nggak mungkin, pasti ada alifnya. Itulah alasan kenapa
Kalau ketika mansub nggak kelihatan, maksud nggak kelihatan. Wawunya nggak ada, kenapa? Udah beda. Udah beda, ngapain dibedain lagi? Kan wawunya itu bukan ini ya. Wawunya itu hanya pembeda antara Umar dengan Amr ya. Nah, itu tambahan ilmu aja ya. Taib. Selanjutnya wal mutmaru isna asyara, dan naibul fa'il yang dhamir ada 12. Nahu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Nah ini kayak yang kemarin ya. Kalau waktu kita bahas fa'il kan contohnya dorobtu wa dorobna wa dorobta wa dorobti dan seterusnya ya. Ini duribtu. Bedanya apa? Kalau dorobtu apa? Siapa yang mukul? Saya memukul. Kalau duribtu? Saya dipukul. Siapa yang mukul saya? Nggak tahu ya. Karena kalau fi'il majhul nggak boleh menyebutkan fa'ilnya siapa ya. Nah, coba antum bikin kalimat Ali memukul saya. Ali mukul saya. Dorab itu saya yang mukul. Ini saya yang dipukul sama Ali. Tadi siapa yang ngomong tadi? Oke, bukan, tapi pelan banget ya. Dorobani Aliyun. Dorobani Aliyun ya. Dorobani Aliyun. Nanti di pembahasan maf'ul bih akan dibahas bahwa ketika fa'ilnya domir, maf'ul bihnya zohir, maka salah. Kalau maf'ul bihnya domir, fa'ilnya zohir, maka maf'ul bihnya dikedepanin. Kan harusnya fi'il, fa'il, maf'ul bih kan. Tapi kalau maf'ul bihnya domir, fa'ilnya zohir, maf'ul bihnya harus dikedepanin. Contoh yang lain misalnya, gimana? Ahmad memukul dia, perempuan. Ahmad memukul dia, perempuan. Ahmadu ya, dorobaha Ahmadu. Jadi kalau maf'ul bihnya domir dikedepanin ya. Jadi urutannya bukan fi'il fa'il maf'ul bih, tapi fi'il maf'ul bih baru fa'il. Karena nggak ada pilihan lain. Kan nggak boleh antum bilang doroba Ahmadu iyaha, boleh nggak? Nggak boleh. Sekalipun iyahu, iyaha, iyahuma dan seterusnya domir munfasil, tapi syarat penggunaan domir munfasil iyahu sampai iyana adalah apa? Di awal ya. Kalau ngomongnya iya ya doroba Aliyun, boleh. Iya ya doroba Aliyun. Aku ya. Ya kalau terjemahin ya Ali memukul saya gitu kan. Jadi memang kalau domir munfasil itu iyahu, iyahuma, iyahum sampai iya ya iyana itu harus di depan. Dia boleh di belakang kalau kenapa? Hah? Ya, kalau didahului oleh istisna. Misalnya ma darabtu illa iyyaka. Nah, itu boleh. Tidaklah aku pukul kecuali engkau. Atau pakai wa atop boleh. Darabtu Zaidan wa iyyaha itu boleh. Darabtu Zaidan wa iyyaha. Tapi kalau darabtu iyyaha wa Zaidan boleh enggak? Enggak boleh, ya. Karena dia harus di awal. Syarat dia boleh di akhir kalau setelah waw atop atau istisna. Nah, balik lagi ke materi. Jadi cara ngirupnya kalau durib itu gimana? Duriba fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala sukuni wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in naibul fa'ili. Taib. Ini bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya? Ya, buku sedang dibaca. Baca. Sedang. Yukra'ul kitaba. Yukra'ul kitabu ya. Al-Qur'an telah dibaca. Quri'al Qur'anu ya. Pintu ditutup. Ditutup. Ughliqal babu ya. AC dinyalakan.
Usyagilu mas saya. Syughila. Syughilal Mukayyifu. syughilal mukayyifu, ya. Lampu dimatikan. Usbiha. Utfi'al Misbah. misbahu, ya, itu dia. Itu cara membuat kalimat dengan fiil majhul. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau itu yang di Quran yang liyudkhilallahu fi rahmatihi itu liyudkhilanya termasuk apa Ustaz? Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Coba. Liyudkhila. Itu malum atau majhul? Kalau majhul yudkhulu. Kalau yudkhila mah normal kan? Kalau yudkhil itu bukan dakhala yadkhulu tapi adkhala yudkhilu. Jadi yang membuat dia doma bukannya karena dia dirubah jadi majhul, tapi itu beda wazan. Yang satu dakhala yadkhulu, yang satu adkhala yudkhilu. Kecuali kalau yudkhulu baru, ya. Nah, ada lagi? Lagi pertanyaannya? Ya, alhamdulillah. Lanjut. Habisnya bul fa'il apa? Babul mubtada bal khobar, ya. Tapi panjang nih. Enggak apa-apa lah ya. Berarti ini aja yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babul mubtada'i wal khabari. Bab tentang mubtada dan khabar. Al-mubtada'u huwal ismul maf'ul 'ari 'anil awamil lafziyati. Mubtada adalah isim yang dirupakan yang terbebas dari amil-amil lafaz. Maksudnya apa? Jadi menjadikan mubtada marfu karena nggak ada apa-apa. Ari, dia bebas dari amil-amil lafaz. Karena kalau ada amil lafaz, bisa jadi dia akan berubah, nggak marfu lagi. Contohnya Zaidun Thalibun, kenapa dia Zaidun marfu? Nggak ada apa-apanya di depannya. Tapi depannya ada kana, berubah nggak? Berubah kana. Kalau Zaidun sih enggak ya. Karena Zaidun Thaliban. Tapi kalau ada inna berubah. Inna Zaidan Thalibun. Jadi menyebabkan mubtada marfu karena al-'ari 'anil awamil lafziyati. Terbebas dari amil-amil lafaz, ya. Itu yang menyebabkan mubtada marfu karena enggak ada apa-apanya. Sama kayak fi'il mudhari. Fi'il mudhari kenapa marfu? Karena enggak ada yang menasabkan, tidak pula menjazmkan. Mubtada pun begitu. Kenapa mubtada marfu? Ya karena memang tidak ada yang merubah dia dari hukum asalnya, ya. Jadi hukum asal kata dalam bahasa Arab itu marfu, ya. Hukum asalnya kata dalam bahasa Arab itu marfu. Makanya tuh kalau ditanya bahasa Arabnya pintu, ngomongnya apa? Babun. Kenapa nggak baban, nggak babin? Karena nggak ada yang Hukum asalnya memang marfu, ya. Babun, masjidun, madrasatun dan seterusnya. Itu definisi dari mubtada. Dan mubtada secara bahasanya apa? Di depan, ya. Ibtada'a yabtadi ibtida'an itu artinya apa? Mubtada kan isim maf'ul, ya. Berarti isim maf'ul kan? Berarti artinya yang di depan, ya. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Kata musannif, khabar adalah isim yang dirafakan, yang disandarkan kepada mubtada. Jadi kalau ada mubtada pasti ada khabarnya. Dan ini prinsip, ya. Antum kalau masih pemula kayak gitu aja udah. Kalau ketemu fiil, cari mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya. Kalau ketemu mubtada, cari khabarnya mana. Kalau ketemu kana, cari isim dan khabarnya. Ketemu inna, sama, cari isim dan khabarnya. Ketemu zonna, cari maf'ul bih yang pertama dan yang kedua. Gitu aja udah, ya. Nah, apa yang menjadikan khabar marfu? Mubtadanya, ya. Kalau khabar marfunya karena mubtada. Nah, wa huwa ala qismaini. Apa langsung naqalika? Naqalika Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Nah, dari sini kita bisa memperhatikan kaidah mubtada khabar. Ketika beliau mengucapkan Zaidun, khabarnya qaimun. Ketika Az-Zaidani qaimani. Ketika Az-Zaiduna qaimuna. Ini menunjukkan apa? soal bilangan. Menunjukkan beda dengan jumlah fi'liyah di mana fa'ilnya mau dia mufrad, mau dia musanna atau jama', fi'il tetap mufrad. Kan kalau di bab fa'il qama Zaidun wa yaqumu Zaidun, wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani, wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna. Artinya kalau jumlah fi'il yang digunakan tetap yang mufradnya. Tapi giliran jumlah ismiyah
Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Ini menunjukkan apa? Bahwa mubtada dan khabar harus sama bilangannya. Kalau mubtada mufrad, khabarnya mufrad. Mubtadanya musanna, khabarnya musanna. Mubtadanya jama', khabarnya jama'. Ini ya. Beliau nggak pernah kan bilang kaidahnya apa? Tapi dari contoh yang beliau berikan itu masya Allah bisa kita ambil kesimpulan ya. Nah, wal mubtada'u qismani dhahirun wa mudmarun. Dan mubtada itu ada dua ya, zahir sama dhamir. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka yang zahir itu adalah apa yang telah terdahulu penyebutannya. Maksudnya apa? Kata beliau kan, mubtada yang zahir itu udah berlalu penyebutannya. Yang mana? Itu Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Kan Zaidun, az-zaidani sama Zaiduna zahir apa dhamir? Zahir. Makanya kata beliau, fal zahiru ma taqaddama dzikru. Udah disebutin barusan. Jadi Zaidun, az-zaidani, az-zaidun contoh buat mubtada yang zahir. Wal mudmaru isna asyara wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nah, ini domir ya. Jadi mubtada itu bisa dari yang dhahir, bisa dari yang domir. Ya gampang lah, misalnya ana talibun, huwa tabibun, ya anti talibatun, antunna mudarrisatun, antum tullabun, dan seterusnya. Ini contoh yang domir. Nahu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna ya. Ana qaimun wa nahnu qaimuna. Ini lagi-lagi contohnya mempertegas bahwa mubtada itu harus diikuti jumlahnya sama khobarnya. Makanya ketika ana qaimun, sementara ketika nahnu qaimuna. Nah, sampai sini ada pertanyaan mubtada? Aman ya. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Ya. Kalau khabar ada dua, ada khabar yang mufrad, ada khabar yang ghairu mufrad. Definisi mufrad di sini bukan mufrad lawannya musanna dan jama', bukan. Tapi mufrad lawannya ghairu mufrad. Maksudnya apa? Kalau khabar mufrad yang jadi khabar hanya satu kata. Kalau ghairu mufrad dua kata atau lebih ya. Contoh tadi Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Kalau ditanya apa khabarnya Zaidun, yang mana? Qaimun. Apa khabarnya az-zaidani? Qaimani. Apa khabarnya az-zaiduna? Satu kata kan? Meskipun ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jama', tapi dia satu kata kan? Jadi mufrad di sini bukan lawannya musanna dan jama', tapi mufrad lawannya ghairu mufrad. Kalau ghairu mufrad artinya apa? Khabarnya lebih dari satu ya. Nah, fal mufradu nahu qaulika Zaidun qaimun wa zaidun qaimani wa zaiduna qaimuna. Lihat ya. Beliau ngasih contoh. Jadi definisi mufrad itu bukan lawannya musanna dan jama'. Qaimani qaimuna itu tetap satu kata dianggapnya enggak? Ya, jadi lawan dari mufrad adalah ghairu mufrad. Artinya yang jadi khabar lebih dari satu kata. Maka kata beliau, wa ghairu mufradi arba'atu asya'a. Ya. Khabar ghairu mufrad ada berapa? Ada 4 ya. Al-jar wal majruru wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nahu qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun zariyatuhu zahibatun. Nah, khabar ghairu mufrad ada 4. Yang pertama jar majrur ya. Contohnya di situ Zaidun fid dari. Mana khabarnya Zaid? Apakah fi saja, ad-dari saja, atau fid dari semuanya? Nah, ini kan berarti khabarnya dua kata ya. Fi sama ad-dari. Berarti ini ghairu mufrad ya. Gimana cara ngirabnya? Ngirabnya Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, fid dari fi harfu jarin, ad-dari majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Selesai?
Belum. Kita harus menyebutkan bahwa dia adalah khobarnya Zaidun. Kita katakan al-jaru wal majruru muta'alliqani bimahdhufin takdiruhu kainun fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Kayak gitu. Itu versi panjangnya. Kalau versi ringkasnya ya fidari jar majrur sebagai khobar, gitu aja udah ya. Baik. Wa Zaidun indaka. Nah, ini contoh yang khobarnya dzarab ya. Apakah khobarnya hanya indaknya saja? Enggak, tapi sepaket indaka semuanya dianggap sebagai khobarnya. Maka ngirabnya Zaidun mubtada, inda dzarab, kafnya mudhaf ilaih, dzarfiyahnya sebagai khobar. Jadi kalau kita bilang dzarfiyah berarti dzarab beserta mudhaf ilaihnya ya. Karena dzarab itu hukum asalnya dia butuh kepada mudhaf ilaih. Kalau nggak ada mudhaf ilaihnya kan nggak jelas ya. Nah, karena kalau misalnya tidak diidhofahkan, biasanya dia cuma jadi dzarab biasa aja ya. Pertanyaannya, apakah semua dzarab dan semua huruf jar bisa menjadi khobar ghairu mufrad? Kan huruf jar ada min wa ila wa an wa la wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lamu. Bisakah semua huruf jar dan juga dzarab, mau zaman atau makan, menjadi khobar ghairu mufrad atau yang tertentu saja? Iya, kenapa? Kayak rubba, gimana caranya jadi khobar ghairu mufrad? Nggak bisa, rubba kan selalu di depan kan? Rubba shaimin, rubba rajulin, rubba akhin ya. Itu nggak bisa. Kayak ila deh, contoh. Zaidun ilal masjidi. Itu sempurna nggak kalimatnya? Zaidun ilal masjidi, sempurna nggak menurut antum? Kenapa enggak? Sempurna. Nah iya. Kalau ilah harus ada zahabanya ya enggak? Iya enggak? Kalimat Zaidun ilal masjidi harus ada zahaba Zaidun ilal masjidi ya. Paham? Maka ilah menjadi contoh yang nggak bisa jadi khabar ya. Kenapa? Karena sebetulnya huruf jar ataupun dzarab yang bisa jadi khabar adalah yang maknanya posisi. Makanya ngirabnya gimana? Tadi antum apa nggak yang aneh sebutin barusan? Ya, terus bima takdiruhu. Nah, lihat takdiruhu kainun. Ketika antum bilang Zaidun fid dari, maknanya apa? Zaidun kainun fid dari. Karena kalau antum menerjemahin Zaidun fid dari artinya apa? Coba artiin. Zaidun fid dari artinya apa? Zaid ada kan? Zaid ada di rumah ya. Zaid ada di rumah. Dari mana kata ada? Kainun. Jadi aslinya Zaidun fid dari itu adalah Zaidun kainun fid dari. Zaid ada di rumah. Zaidun indaka juga sama. Zaidun kainun indaka. Zaid ada di sisimu ya. Makanya ngirabnya kan takdiruhu sebenarnya ada dua ya. Bisa kainun ada istaqarra. Baik kainun atau istaqarra artinya sama-sama ada ya. Jadi ketika antum menyebutkan Zaidun fil baiti misalnya, maka maknanya Zaidun kainun fil baiti atau Zaidun istaqarra, menetap fil baiti ya. Zaidun indaka sama. Zaidun kainun indaka, Zaidun istaqarra indaka. Itu dia. Makanya jar majrur sama dzarab namanya apa nih? Syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Karena dia ada yang dibuang sebetulnya ya. Jadi aslinya Zaidun kainun fil baiti. Paham tuh? Baik, lanjutkan wal fi'lu ma fa'ilihi. Jadi ada mubtada yang khobarnya adalah fi'il dan fa'ilnya. Contohnya misalnya Zaidun dhahaba ya. Zaidun ya'kulur ruzza. Hamidun yaqra'ul Qur'ana. Nah, itu kalau kita ngirab Hamidun mubtada ya. Yaqra'u apa? Fi'il mudhari,
Fa'ilnya mana? Huwa yaudu ala hamidun. Al-Qur'ana maf'ulun bihi. Selesai? Belum. Apa yang belum disebut? Khobarnya. Gimana ngomongnya? Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi jumlah sepaket. Mana khobarnya Zaidun? Hamidun. Khobarnya ya'kulur ruzza. Semuanya jadi khobarnya. Makanya kita bilangnya wal jumlatu. Satu kalimat. Satu kalimat ya'kulur ruzza jadi khobarnya Zaidun. Dan gak ada keharusan kalau fa'ilnya itu harus kembali ke mubtadanya. Ya antum kalau mau bikin kalimat mubtada yang khobarnya fi'il fa'il nggak ada keharusan, misalnya Zaidun zahaba abuhu, nggak harus. Zaidun zahaba aja itu jadi contoh ya. Cuma kalau zahaba abuhu itu mempertegas saja. Bisa jadi yang pergi orang lain gitu kan. Yang disebutkan namanya Zaid, tapi yang pergi bukan Zaid tapi bapaknya gitu ya. Baik, yang terakhir wal mubtada'u ma'a khobarihi. Jadi ada mubtada yang khobarnya mubtada khobar. Nah kalau ini wajib harus ada domir yang a'id, domir yang kembali ke mubtada yang pertama. Karena kalau nggak ada domirnya nggak nyambung kalimatnya. Zaidun abuhu tabibun. Bayangkan kalau nggak ada domirnya. Zaidun abun tabibun. Apa artinya? Zaidun bapak dokter. Nggak nyambung kan? Zaid bapak dokter. Apa? Ya, nggak nyambung ya. Jadi kalau yang jumlah ismiyah yang mubtadanya khobarnya mubtada khobar, mubtada yang kedua harus punya domir yang aid, yang kembali ke mubtada yang pertama biar nyambung. Fatimatu abuha tabibun. Fatimah itu bapaknya adalah dokter. Maka kalau kita ngarap Fatimah sebagai mubtada, abuha mubtada lagi, hanya mudhaf ilaihi, tabibun khobar. Tapi ini khobarnya siapa? Abuha. Abuha. Mana khobarnya Fatimah? Keseluruhan kalimat abuha tabibun. Makanya ngirapnya wal jumlatu. Berarti apa? Tadi kan minal fi'li wal fa'ili, kalau ini minal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, wal jumlatu minal mubtada' wal khabari fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, baik. Ini jumlah ismiyah. Mubtada khabar. Hal ini soal? Fi mahalli itu apa? Antum nanya fi mahalli. Pertanyaan bagus ya. Kalau kita ngirab itu ada istilah fi mahalli, di dalam kedudukan. I'rab fi mahalli ini terjadi untuk yang pertama kalau dia mabni ya. Kalau dia mabni kita pakainya fi mahalli ya. Misalnya huwa tabibun. Itu huwa bilangnya gimana? Huwa domirun munfasilun mabnin al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Kenapa perlu disebut fi mahalli raf'in? Apakah boleh kita bilang huwa marfu? Nggak boleh. Istilah marfu, mansub, majrur, majzum hanya bagi yang mu'rab. Kalau yang mabni, kedudukannya yang marfu. Kedudukannya yang marfu. Kalau katanya marfu nggak? Enggak. Makanya fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya. Jadi yang membuat dia rafa bukan katanya, tapi karena dia sebagai mubtada, maka kedudukan yang marfu itu fi mahalli. Itu yang pertama. Fi mahalli digunakan untuk yang mabni. Atau yang kedua, fi mahalli digunakan untuk yang dua kata yang ghairu mufrad, ya. Kayak fiddari kan kita nggak bilang fi-nya marfu, ad-darinya marfu. Fiddari kedudukannya marfu. Ya. Makanya mahalnya yang marfu. Jadi mahal itu kedudukan. Kedudukannya yang marfu. Kan kita nggak bilang kan kalau Zaidun fil fasli jar majrur. Majrur dia bukan marfu. Yang marfu apanya? Kedudukannya. Karena dia sebagai khobar maka dia marfu. Itu dia istilah fi mahalli. Jadi ada dua keadaan. Yang pertama, semua yang mabni i'rabnya pasti fi mahalli. Yang kedua, semua yang apa ibaratnya? Pokoknya semua yang kedudukannya padahal kata perkatanya mah enggak ya. Gitu. Paham?
Pokoknya yang gair mufrad itu dia pakai fi mahalli. Nah, ada lagi? Ya. Yang mana? Yang Zaidun indaka? Hah? Iya. Oh iya, tadi belum ngajarin cara ngirab dzaraf ya. Jadi kalau ngirab dzaraf itu wa dzarfiyatu aja. Misalnya Zaidun indaka, Zaidun mubtada, inda dzaraf makan, kafnya mudhaf ilaih. Habis itu kita bilang wa dzarfiyatu muta'alliqatun bi mahdzufin takdiru kainun fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Kan cara ngirabnya sama kayak jar majrur. Cuma bedanya kan kalau jar majrur muta'alliqani. Kenapa muta'alliqani? Karena jar dan majrur, dua kan? Makanya al jar majrur muta'alliqani bi mahdzufin. Kalau dzarfiyah wa dzarfiyatu muta'alliqatun bi mahdzufin. Dan makna dzarfiyah adalah dzaraf beserta mudhaf ilaihnya. Jadi istilahnya memang dzarfiyah. Dzarfiyah itu udah dzaraf termasuk sama mudhaf ilaihnya. Gitu. Az-dzarfiyatu muta'alliqatun bi mahdzufin taqdiru kainun fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Nyarab itu mungkin tanpa sulit. Tanpa sulit doang, padahal mah gampang. Kenapa? Karena cukup hafalin sekali. Habis itu kan sama aja nanti. Ya mau dipakai buat jar majrur sama dzaraf sama cara nyarab gitu. Mau yang jumlah fi'il mau jumlah ismiyah sama. Cara nyarabnya kayak gitu. Jadi insyaallah mudah. Nanti lah ya kalau kita udah pertengahan bab jurmiyah, kita mulai belajar cara nyarab lengkap ya. Memang tahapannya kayak gitu. Tahapan pertama itu antum bisa ngirab kata per kata dulu. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah mubtada. Belum perlu untuk mubtadaun marfuun wala mutrafi dhammatun bi akhiri. Kenapa aneh sebutin? Ya bila supaya antum mulai terbiasa. Mulai dengar-dengar ya. Aneh juga dulu kayak gitu. Waktu awal-awal karena kiai aneh itu selalu ngulang-ngulang, lama-lama hafal sendiri. Aneh enggak pernah misalnya mau waktu gitu ya, hafalin mubtadaun marfuun, enggak. Tapi karena kiai diulang-ulang terus ya lama-lama hafal sendiri gitu ya. Nah, itu cara belajar nahwu ya. Yang pertama i'rab sederhana dulu sebatas mubtada, khobar, jar majrur sebagai khobar, na'at, ma'tuf, taukid, badal, hal, tamis. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua baru tambahin ya, mubtadaun marfuun, halun mansubun. Selanjutnya tambahin lagi wala mutnasbihi apa kayak gitu ya. Baik. Ada lagi? Ya. Tadi kan terkait yang kayak usahakan diajarinnya kayak gitu juga. Sekarang kakak kita mengajarkannya begitu juga. Terus kalau ada metode yang kayak pakai tabel misalnya ketika disebutin tuh disebutin dengan gurunya ini mubtada atau apa ini rafa mansub dia itu gimana? Ada metode yang kayak gitu pengajarannya? Iya, itu kan cara aja ya. Artinya yang penting kan pada akhirnya kita menghafal. Cara ngapal gimana terserah. Ada yang memang ditanya misalnya mubtada apa? Mubtada itu marfu mansub majrur marfu. Kalau marfu alamat rafi'i alamat nasbi jari apa jazmi alamat rafi'i. Itu mah soal cara aja. Yang jelas kalau aneh sih dulu gitu aja. Jadi kiai dulu kan model belajarannya tuh kayaknya nulis papan tulis kan. Kita nulis ulang gitu kan. Nanti dibaca sama kiainya kita dengerin. Itu karena sering mendengar lama-lama bisa ya. Lama-lama bisa. Tapi secara fungsi sama aja untuk mengetahui. Sama, ya, intinya sama. Intinya memarosah ya. Belajar bahasa Arab itu kan intinya al-mumarasah. Ya. Ahammu syai' fi ta'limil lughah al-arabiyyah al-mumarasah. Hal yang paling penting dalam belajar bahasa Arab itu nggak cuma bahasa Arab sih, semua ya. Antum belajar apapun tuh banyakin prakteknya ya. Teori secukupnya aja ya. Selagi antum belajar teori terus nggak akan bisa-bisa. Ya, kayak misalnya nih, antum mau belajar motor. Belajarnya cuma teori ya. Ya, dilihat dari YouTube gitu kan. Oh, ini kalau ngegas tuh kayak gini gitu ya. Apalagi mobil, motor mungkin gampang lah, mobil gitu ya. Oh, kalau gigi satu pencet gasnya. Nggak pernah praktek gitu. Bisa nggak? Nggak bakal bisa. Harus praktek. Anda ingat tuh waktu belajar mobil gitu kan? Iya, awalnya teori dulu kan, lihat di YouTube ya, cara mengemudikan yang benar gitu kan, kayak misalnya injak gas perlahan gitu kan, tarik angkat kopling pelan-pelan, kan kalau nggak bendanya nggak ada di depan tuh gimana bayanginnya gitu kan?
Teori oke lah, kita udah oke. Tapi kalau belum nginjek gasnya sama koplingnya kita nggak tahu gitu kan. Kayak gitu. Ya, sama kayak bahasa Arab. Teori itu secukupnya aja, tapi jangan tanpa teori juga gitu kan. Nanti ada larangan belok kanan di belok kanan, ntar tabrak orang gitu kan. Minimal kita tahu dulu rambu-rambunya ya. Kita tahu aturan-aturan umumnya. Nah, banyakin di prakteknya. Ya. Itu. Lagi? Baik ya, kalau nggak ada, naktafi bihada wa nakhtatim darsana bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.